Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Thawabut tahajjudi wa qiyamil lail. Hadis 353. Halaman 69 atau 67. Awal sawab abwabu salatit tatawwu'. Thawabut tahajjud wa qiyamil lail. Hadis 352. Berapa sih? 353. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama yaqidu telah mengikat asy-syaitanu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum di belakang bagian kepala bagian belakang kalian. Idza huwa nama ketika dia tidur tharasa uqatin dengan 3 tali simpul. Yadribu ala kulli 'uqdatin dia mengikat dengan sedemikian rupa sambil mengatakan alaika lailun tawilun farqud. Kamu punya malam yang begitu panjang maka tidurlah dengan tenang. Jadi di sini bab menjelaskan tentang keutamaan orang itu sholat malam setelah tidur. Tahajud itu sholat malam setelah tidur. Maka kalau orang belum tidur, sholat sampai subuh, itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Jadi tahajud itu sholat malam setelah tidur. Dan ini lebih utama daripada sholat terus sepanjang malam. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya, mana yang lebih utama seorang setelah sholat isya, sholat sampai subuh, atau tidur dulu kemudian bangun jam 2, jam 3 sholat tahajud? Maka beliau mengatakan yang paling utama adalah tidur dulu kemudian tahajud. Seperti apa yang telah dibikin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bertanya tadi berkata, tapi Tuhan tidak pernah berbuat seperti itu. Saya lihat setiap malam habis sholat isya sholat sampai subuh. Maka beliau mengatakan lagi, saya itu pengennya begitu. Saya pengen tidur dulu, tapi setelah sholat isya pengen sholat ringan dulu. Gak terasa tiba-tiba adzan subuh. Ini sholat ringannya sampai adzan subuh. Nah, kalau sholat beratnya itu bagaimana itu? Kalau kita sholat ringannya gimana? Sambil duduk. Jalan dari sana ke sini kuat, loncat-loncat kuat, trekking kuat. Tapi kalau suruh sholat langsung duduk seketika. Ini makanya ada perbedaan jauh sekali. Makanya sholat tahajud ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Syiarnya wali-wali Allah. Syiarnya para ahli ilmu. Makanya zaman dahulu kalau orang ahli ilmu, pencari ilmu agama, kok enggak tahajud tuh dianggap lucu. Bahkan sampai
dipulangkan, diboyongkan gara-gara nggak tahajud. Kalau sekarang dipulangkan karena kasus ini itu yang sudah berat-berat. Tapi kalau zaman dulu itu nggak tahajud itu sudah kasus. Kalau dipraktekkan sekarang sudah habis ini. Habis santrinya karena ya kebanyakan nggak tahajud. Terutama yang gede-gede itu biasanya nggak tahajud. Ya tahajud juga sih jam 8 pagi. Tahajud plus sholat subuh plus sholat duha plus nggak tahu apa lagi. Ya, makanya saking pentingnya amalan tahajud ini, baginda Nabi SAW beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala benci kepada innallaha yabghidu kulla jawadin ja'dharin sahabin fil aswaq. Kemudian jifatin bil lail, himarin bin nahar. Di antara orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang kalau siang itu kelihatannya kayak gagah, kelihatannya kayak kuat, angkat beban berat kuat. Tapi ketika malam dia jadi seperti bangkai ngangkat selimut cuman setengah kilo saja nggak kuat. Selimut setengah kilo ada nggak sampai. Selimut yang begitu tipis tidak kuat diangkat. Barbel yang begitu berat kuat diangkat. Kenapa? Karena memang ketika ngangkat selimut yang tipis itu di atasnya ada setannya, jadi nggak kuat diangkat. Sudah keseringan tidur sama setan bareng seperti di hadis ini, akhirnya ya nggak pernah bangun jadinya. Maka setiap malam setan memberikan tali. Ya, mungkin tali ini adalah tali yang hakiki yang tidak kita lihat. Atau tali ini juga bisa artinya mantra-mantra dari setan, atau tali ini kiasan dari godaan setan, wallahu alam. Fa idza istayqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdatun. Kalau dia bangun kemudian dia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan dari itu. Maka zikir habis bangun tidur ini termasuk zikir yang sangat penting. Hingga sampai dikatakan dalam satu hadis, siapa yang bangun tidur kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ighfirli, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan doa apa saja akan diijabahi oleh Allah. Kenapa ada fadilah yang begitu istimewa ketika orang itu doa habis tidur? Sebagian ulama menjelaskan, orang habis tidur doa kok jadi doanya begitu istimewa nilainya? Karena orang itu kok baru bangun kok langsung ingat Allah, berarti memang dia ini orang istimewa. Orang bangun tidur biasanya apa yang diingat? Nggak ingat apa-apa. Masih mengumpulkan nyawa katanya. 5 menit, 10 menit, kok nggak kumpul-kumpul. 30 menit nggak kumpul-kumpul, hilang aja sekalian nyawanya. Orang bangun tidur, kalau di luar sana yang pertama kali diingat adalah HP. Ada chat masuk atau tidak. Kalau pekerja-pekerja, kontraktor-kontraktor ada job masuk atau tidak. Kalau penagih hutang, sudah ada transferan yang masuk atau tidak. Tapi kalau hamba Allah yang saleh bangun tidur langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa bangun tidur itu penting. Berarti dia orang yang bangun tidur langsung doa, langsung ingat kepada Allah. Berarti ini orang yang meleknya itu mesti ingat kepada Allah. Atau kebanyakan meleknya ingat kepada Allah. Wa idza tawadda'a in hallat 'uqdatun. Kalau dia berwudu maka terurailah satu simpul lagi. In shalla, kalau dia salat in halat uqaduhu kulluha. Kalau dia salat maka terlepaslah simpul-simpul itu semuanya. Ini menunjukkan, dalam sebagian ulama mengatakan bahwa simpul-simpul setan tadi tidak akan bisa terlepas dengan sempurna tanpa 3 amalan ini wujud.
Jadi artinya kalau kita ini pengen mengalahkan setan, pengen dapat ridha Allah yang berbeda dari yang lainnya, pengen dapat derajat mulia yang beda dengan lainnya, maka kita harus punya amalan yang istimewa juga dan selalu menyempurnakan amalan kita. Jadi bukan bangun hanya wudu, bukan bangun hanya zikir, tapi bangun, zikir, wudu, sholat. Ketika disempurnakan, maka dapat pahala yang sempurna. Ketika dikurangi, pahalanya pun berkurang. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Orang itu biasa menyempurnakan amalan. Semakin sempurna apa yang kita kerjakan, maka semakin sempurna pula pahala yang kita dapatkan. Tapi semakin kita kurangi, semakin kurang juga. Gak ada amalan, gak ada pahala. Akhirnya ketika berangkat ke akhirat, dia lihat kanannya gak ada pahala, kirinya gak ada pahala, belakangnya gak ada pahala, depannya api neraka. Ini orang-orang yang berangkat ke akhirat tanpa pahala itu begitu. Makanya kita itu apa-apa disempurnakan. Ngaji disempurnakan, jangan bolos. Kadang-kadang kita menyempurnakan juga, tapi menyempurnakan dengan berputar-putar di WC. Atau beli khidmat gak balik-balik. Atau ini, atau itu, atau nabung tidur di kelas. Kelihatannya juga di kelas, tapi mulai setengah 7 itu sudah tidur di mejanya. Karena santrinya pada tidur, ustadznya pun kadang-kadang ikut tidur sekalian. Santri tambah seneng, ustadznya melek aja sendiri tidur. Wa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia akan berpagi-pagi dalam keadaan semangat, dalam keadaan hatinya bergembira. Ini hasil dari amal agama itu begitu. Akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketentraman yang tidak akan kita dapatkan dalam perkara lain. Kalau urusan dunia ini sepertinya akan mendatangkan kebahagiaan, tapi begitu dikerjakan tuh ya nggak mendapatkan kebahagiaan. Sampai ada orang mengatakan urusan dunia itu hanya indah dalam cerita dan rencana. Ketika terjadi, semuanya hanya biasa-biasa saja. Kayak santri mau pulang itu, ceritanya sudah panjang. 3 bulan sebelumnya kalau perlu sudah cerita. Sudah nulis. Nah, 89 hari lagi. 80 hari lagi. Ditulis di papan, tulis di mana-mana, coret-coret semua. 30 hari lagi, 25 hari lagi, 10 hari lagi, 1 hari lagi. Nah, begitu pulang, masuk ke hutan sawit, ya nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa, ya begitu-begitu saja. Ini satu contoh yang setiap tahun kita kerjakan. Ini dunia itu hanya indah dalam rencana. Realitanya biasa aja. Tapi kalau amal agama, kelihatannya berat ketika kita mendengarkannya, tapi ketika dikerjakan nikmatnya luar biasa. Orang amal agama itu nikmatnya luar biasa. Buktinya santri kuat. Waktu santri baru itu kayak ngaji berapa tahun di sini? 10 tahun. 10 tahun? Apa ini? Ternyata begitu nggak terasa. Masya Allah, berlalu sudah 10 tahun tanpa terasa. Waktu satu-satu ya nggak terasa lah tidur. Jadi artinya apa? Amal agama itu ada kenikmatan di dalamnya. Menghasilkan ketenangan, menghasilkan ketentraman, menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, wa illa asbah khabisan nafsi, maka dia akan berpagi-pagi dalam keadaan hatinya buruk. Kaslana, dalam keadaan malas. Orang kalau nggak amal agama, jadinya hatinya nggak tenang. Kalau kita itu merenungi, kalau kita itu habis berbuat buruk, walaupun katanya itu keburukan yang paling enak pun, tetap saja nggak enak. Hati itu ada rasa bagaimana gitu. Itu kalau normal ya. Kalau sudah nggak normal, sudah berbuat baik itu susah, berbuat buruk itu senang. Ini sudah rusak hatinya.
Tanda-tanda hati masih baik itu kalau berbuat maksiat atau berbuat kelalaian itu hatinya jadi susah gitu. Habis main game itu maunya susah. Kenapa? Saya main game coba buat baca Quran. Sudah dapat berapa juz, sudah berapa pahala yang saya dapatkan. Maka orang yang tidak mengamalkan agama disebutkan dalam Al-Quran, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang tidak amal agama, hidupnya dijadikan oleh Allah sempit. Seperti orang dimasukkan dalam karung. Walaupun naik Mercedes-Benz, kalau dalam karung ya nggak enak. Naik pesawat jet pribadi sekalipun, kalau dalam karung, dalam bagasi lagi. Ya nggak enak. Maka mereka mungkin orang-orang kafir, orang-orang nggak amal agama, rumahnya luas, tanahnya luas, tapi kehidupannya sempit. Tapi kalau orang amal agama, mungkin rumahnya sempit, mungkin kamarnya sempit, tetapi hatinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting itu amal agama ini. Maka sampai para wali sebagian mengatakan, seandainya para raja itu tahu perasaan hatinya orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah bagaimana gembiranya, tentu para raja itu akan turun dari kursinya pengen jadi ahli zikir semua. Sayangnya mereka tidak pernah merasakan itu, juga merasa ini sudah enak, itu sudah enak, padahal tertipu saja. Nah, makanya di sini tambah lagi, kalau ada orang malamnya tahajud kok baginya ngantuk, ini berarti tahajudnya belum diterima oleh Allah. Kenapa kamu ngantuk, Kang? Tadi malam kebanyakan tahajud. Oh, keliru. Nabi mengatakan orang kalau tahajud pagi-pagi semangat. Oh, kamu kok mengatakan habis tahajud pagi-pagi ngantuk? Lah saya lebih percaya Nabi apa kamu? Orang yang ngakunya itu tahajud terus paginya ngantuk, itu berarti ada kemungkinan dia bohong, ada kemungkinan tahajudnya belum diterima oleh Allah sehingga enggak dapat manfaatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah illa annahu qala fayusbihu, maka dia berbagi-bagi nasyitan dalam keadaan semangat, thayyibin nafsi, hatinya longgar, qad asaba khairan, telah mendapatkan kebaikan yang besar. Wa illam yaf'al, kalau dia tidak mengerjakan itu semua, asbahat kasilan, dia berbagi-bagi dalam keadaan malas, sudah tidur semalam suntuk, paginya masih ngantuk, masih sembunyi di gang sana. Habitan nafsi, dalam keadaan hatinya sumpek. Lam yusib khaira, tidak mendapatkan kebaikan. Memang kebaikan dalam tahajud itu kebaikan yang besar. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis, salat di masjidku, di Masjid Nabawi, pahalanya seperti 10.000 rakaat di masjid lain. Kalau salat di Masjidil Haram seperti 100.000 salat. Kalau salat di tempat ribat perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir seperti 2 juta salat. Tapi salat di tengah malam yang tidak diketahui orang lebih mahal daripada itu semua. Jadi enggak perlu sampai ke Masjid Nabawi, walaupun ke Masjid Nabawi itu ya jelas ada pahala besar. Jadi orang itu kalau pengen cari pahala enggak perlu jauh-jauh. Pahala itu bisa di mana-mana. Cuman kita saja yang malas mencarinya. Dosa itu jauh dan susah, tapi yang jauh dan susah itu malah kita cari-cari. Pahala yang ada di mana-mana malah kita tidak peduli dengan itu semua. Salat di Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Haram 100.000, di perbatasan peperangan 2 juta. Salat malam yang tidak diketahui orang, ikhlas, itu lebih mahal daripada itu semua. Itu lebih mahal daripada 2 juta. Kalau 2 rakaat itu saja sudah seperti dunia dan segala isinya, bahkan lebih mahal. Berarti kalau 2 juta lebih itu berapa kali lipat dunia pahalanya? Orang enggak tahajud itu kira-kira rugi apa tidak? Rugi apa sangat rugi? Sangat rugi atau sangat-sangat rugi? Sangat-sangat rugi. Makanya yang tadi malam enggak tahajud itu rugi betul hari ini. Harusnya dia menangis seharian suntuk. Mana ada seharian suntuk, enggak ada ya. Sepanjang hari dia menangis. Karena dia sudah kehilangan 2 juta, dunia kali lipatnya. Orang kehilangan uang 200.000 saja kadang-kadang susahnya itu siapa-siapa dilaporin. Di mana-mana kasih pengumuman, uang saya hilang, uang saya hilang. Nah, ini kehilangan 2 juta pahala kok diam saja bagaimana?
Allah. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rajulu, ada seorang laki-laki min ummati, dari kalangan umatku, yaqumu, dia bangun minal laili, di malam hari, yu'aliju nafsahu ila tur, dia melawan diri sendiri, berusaha mengalahkan nafsunya, ila turi, untuk bersuci. Jadi artinya tidak mesti orang itu harus ketika ringan. Amal agama itu bukan hanya ketika ringan, ketika berat pun amal. Makanya infiru hifafa wa thiqala. Kiai Uzaron dulu mengatakan, kalau kamu mau mengamalkan sesuatu kok terasa berat, maka kerjakanlah. Biasanya di situ ada pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah. Jadi malam beda dengan yang lain, hujan deras, anginnya kencang, masuk selimut tuh begitu enak. Tahajud begitu berat, justru waktu begitu kamu tahajud, karena di situ ada hadiah yang beda dengan malam-malam yang lainnya. Nah, kalau waktu ringan bagaimana? Ringan juga berangkat. Berarti hati kamu sudah dibikin oleh Allah cinta kepada kebaikan sehingga ringan. Infiru hifafa wa thiqala. Waktu berat berangkat karena itu ada hadiah yang istimewa. Waktu ringan berangkat karena kita sudah diistimewakan oleh Allah, hatinya senang kepada kebaikan. Jadi tidak ada waktunya berhenti amal, itu enggak ada. Tidak ada berhenti amal sebelum kita masuk kuburan. Bahkan kalau perlu seperti orang-orang soleh, di kuburan pun masih sholat. Bahkan kalau perlu bukan hanya sholat, masih mikirkan orang lain. Masih nasihati fulan, nasihati ini, nasihati itu. Sudah di kuburan masih mikirkan orang lain. Nah, kita ini masih di sini saja nggak bisa memikirkan diri kita sendiri, apalagi di kuburan. Orang-orang yang bisa sholat di kuburan itu tentunya orang yang di dunia ini rajin sholat. Kalau di dunia nggak rajin sholat, di kuburan sudah sibuk dipukuli malaikat, nggak sempat sholat lagi. Wa alaihi uqadun, dan di atas dirinya ada tali-tali pukul yang memberatkannya, yang dibukin oleh setan tadi. Fa idza wadda yadihi, kalau dia mencuci kedua tangannya, in halat uqdatun, maka terputuslah atau terurailah satu tali, satu ikatan. Wa idza wadda wajhahu, ketika dia mencuci wajahnya, in halat uqdatun, terurailah satu ikatan. Wa idza masa ra'sahu, in halat uqdatun, ketika dia mengusap kepalanya, terurailah satu ikatan. Wa idza wadda rijlaihi, in halat uqdatun, ketika dia mencuci kakinya, membasuh kakinya, terurailah satu ikatan. Wa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah berfirman lilladzina wara'al hijab, kepada orang-orang yang di belakang hijab, para malaikat, unzuru ila 'abdi hadza yu'ariju nafsah, lihatlah kepada hambaku ini, dia berperang melawan nafsunya. Yas'aluni, dia meminta aku, ma sa'alani 'abdi, ma apa saja, sa'alani yang telah memintaku, 'abdi hada, 'abdi ma sa'alani 'abdi, apa yang diminta oleh hambaku ini, fahuwa lahu, maka itu adalah untuknya. Jadi orang yang ketika berat, ngantuk, tetap berangkat jalan ke toilet, berwudu dengan sempurna, salat, doa kepada Allah, maka Allah mengatakan, lihat itu, orang sudah sangat berat masih dilawan semua nafsunya. Sekarang hasil dari apa yang dia kerjakan, semua yang dia minta saya kasih semua. Kita ini kalau lagi malam-malam ngantuk-ngantuk terus mau tahajud itu dibangga-banggakan oleh Allah. Apa nggak cukup itu? Kita dibanggakan sama orang tua kita, sudah senang. Banggakan sama guru kita, sudah senang. Kalau dibanggakan sama ulama besar, tambah senang. Lah kalau dibanggakan oleh Allah, apa nggak kurang itu? Tidak ada lagi kemuliaan yang di atas itu, tidak ada lagi. Maka betul-betul bodoh orang yang menggunakan amalnya yang bisa untuk membeli surga, digunakan untuk membeli pujian manusia. Nah, dulu diceritakan, ada orang sholat ke masjid, malam-malam murni riya. Riyanya itu full, enggak dikurang-kurangin jelas, full riya. Sholat banyak, puluhan rakaat. Orang-orang yang lagi di masjid itu melihatnya heran. Siapa ini kok tiba-tiba di masjid ini? Hati-hati, jangan-jangan maling ini. Suruh pada gosip itu, ngomong-ngomong buruk pada dia. Maka akhirnya dia dengar.
Lalu dia mengatakan, ya Allah, manusia ini memang kurang ajar. Saya tengah-tengah sholat dituduh maling. Ini gara-gara saya ini sholat karena manusia ini mesti. Ya Allah, saya akan sholat untuk engkau. Sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Hanya untuk cari ridha Allah. Maka baru takbir saja. Itu manusia-manusia yang di situ. Hatinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung menghormati dia. Sambil mengatakan, jangan berisik. Ada wali Allah sedang sholat. Ini ngomongnya asri bukan kok. Wali. Kalau kita kan suka gitu. Tapi kadang-kadang kita ini lucu. Kalau ada orang tahajud dicaci, kalau ada orang tidur dibiarkan. Kan kadang-kadang kalau sudah gede itu. Lihat orang langsung masjid. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adzan langsung keluar kamar. Mau kemana? Ke masjid. Ada apa ini kok langsung ke masjid? Lihat orang langsung ke masjid heran. Tapi kalau lihat orang di kamar sampai komat gak heran sama sekali. Kalau ada orang sedekah heran. Sedekah kah? Tapi kalau ada orang pelit malah dibangga-banggain. Kalau ada orang mutalah malam, bisa imtihan ya? Bukan imtihan, ini kita kan santri. Bawaan saya kitab. Oh jangan gitu lah, imtihan masih lama ini, masih 2 hari lagi masih lama. Kalau ada orang belajar dicaci maki, kalau nggak belajar malah ditemani. Kita jadi aneh jadinya. Makanya akhirnya tadi lanjut pada cerita tadi. Ini wali ini langsung diam. Semua orang-orang yang tadi berisik minta ampun langsung diam. Maka orang yang salat itu langsung nangis, ya Allah, begitu murahnya engkau. Saya baru sholat 2 rakaat saja untuk engkau. Semua hamba-hambamu sudah engkau rubah hatinya kepada saya. Ya Allah, mulai sekarang saya tidak akan lagi amal apapun kecuali untuk mencari ridho engkau.